Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah fa inna kulla bid'atin dhalalah fa inna kulla dhalalatin finnar. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan membahas di antara nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Sebetulnya sebelumnya itu pembahasan tentang Ar-Rabb, tapi ini sesuatu yang lebih mudah untuk dipahami insyaallah. Kita akan membahas di antara nama Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman Ar-Rahim. Ya, mungkin yang pakai buku apa? Asmaul Husna. Afwan Sad, kayaknya anak enggak ngambil dari kitab itu. Karena ini kayaknya lebih gamblang penjelasannya. Anak ambil dari kitab Lillahil Asmaul Husna fad'uhu biha yang ditulis oleh Abdul Aziz Nasir Al-Jalil. Ya, mungkin jadi sebagai tambahan sedikit ya. Nama Ar-Rahman ya ini disebut dalam Al-Quran, di antaranya dalam surat Ar-Rahman ayat pertama dan kedua Allah berfirman Ar-Rahman 'allamal Quran. Pada surat Thaha ayat kelima Allah berfirman Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Ar-Rahman istiwa di atas aras. Ya. Dan ayat-ayat yang menyebutkan tentang Ar-Rahman itu sebanyak 57 kali. Jadi nama Allah Ar-Rahman disebutkan sebanyak 57 kali dalam Al-Quran. Sementara nama Allah Ar-Rahim itu disebutkan sebanyak 123 kali. Ya. Dan kebanyakannya nama Allah Ar-Rahim itu seringkali digandingkan dengan nama Allah Al-Ghafur ya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala surat Al-Muzammil ayat 20, wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Mohon ampunlah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Juga dalam surat Al-Ahzab atau firman menyebutkan namanya Ar-Rahim, wa kana bil mu'minina rahima. Dan Allah itu Maha Penyayang kepada orang-orang yang beriman. Juga dalam surat Al-Fatihah Ar-Rahman Ar-Rahim. Adapun makna dari kedua nama ini, nama Allah Ar-Rahman ini dilihat dari bentuknya, ini dari wajan fa'lan, Rahman, menunjukkan kepada as-sa'ah wa sumulah, menunjukkan kepada luas dan meliputi. Ya. Ya. Wajan fa'alan itu menunjukkan makna penuh ya, seperti haus, atos. Kalau pakai wajan fa'alan jadi atshan, sangat haus. Ya. Ghadab, marah, sangat marah, ghadban, ya, seperti itu. Jadi, kalau Ar-Rahman ini menunjukkan makna mubalaghah ya, menunjukkan kepada as-sa'ah wa sumulah, luas dan meliputi. Adapun Ar-Rahim fa'il, wajan fa'il ya, ini lebih menunjukkan kepada perbuatan ya. Makanya para ulama ya ketika membedakan dua nama ini, apa perbedaan Ar-Rahman dengan Ar-Rahim? Di antaranya yang pertama, Ar-Rahman maknanya adalah dzur-rahmah asy-syamilah li jami'il khalaiq fid dunya walil mu'minina fil akhirah.
Ar-Rahman adalah yang memiliki rahmat yang syamilah, yang meliputi seluruh makhluknya di dunia. Walil mu'minina fil akhirah, dan khusus bagi orang yang beriman nanti di akhirat. Ya. Adapun Ar-Rahim, di sini saya menyebutkan fahuwa dzurrahmah lil mu'minin, dia memiliki rahmat kepada orang yang beriman. Makanya Ar-Rahim seringkali disebutkan ini khusus bagi orang yang beriman. Tapi pendapat ini pendapat yang kurang tepat, karena banyak ayat yang menyebutkan ini tidak khusus bagi orang yang beriman. Di antaranya adalah surat Al-Baqarah ayat 341. Allah Ta'ala berfirman, innallaha bin nasi laraufur rahim. Sesungguhnya Allah sangat belas kasihan lagi penyayang kepada manusia. Dan kita manusia tahu ya, ada yang mukmin, ada yang tidak. Ya. Itu yang pertama ya. Meskipun ya Ar-Rahim tadi ya tidak kurang tepat ya kalau itu untuk orang khusus untuk orang yang beriman saja. Karena datang ayat dalam surat Al-Baqarah ayat 341 yang menunjukkan Allah Ta'ala sangat belas kasihan lagi penyayang kepada manusia. Dan manusia ada yang mukmin, ada yang selainnya. Nah, kemudian yang kedua, Ar-Rahman dalun ala rahmati dzatiyah, Ar-Rahim dalun ala rahmah fi'liyah. Ar-Rahmah ini menunjukkan kepada rahmat yang sifatnya dzatiyah. Ini merupakan sifat Allah Ta'ala. Adapun Ar-Rahim menunjukkan kepada sifat fi'liyah. Ini merupakan perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya seringkali Ar-Rahim itu dikaitkan dengan almarhum yang dirahmati. Sebagaimana firman Allah Ta'ala surat Al-Ahzab ayat 43, wa kana bil mu'minina rahiman, dan Allah itu maha penyayang kepada orang yang beriman. Tidak dikatakan wa kana bil mu'minina rahmanan, tapi rahiman. Jadi menunjukkan, makanya di sebagian kitab disebutkan makna Ar-Rahim adalah dzurrahmah al-wasilah, memiliki rahmat yang tersampaikan. Yang maha menyampaikan rahmat, yang maha merahmati hambanya dengan rahmat. Jadi Ar-Rahman menunjukkan kepada sifat, Ar-Rahim menunjukkan kepada perbuatan Allah Ta'ala yang maha merahmati hambanya. Ya. Ini perbedaan yang kedua. Dan nama Allah Ar-Rahman ini menunjukkan kepada as-sa'ah wa sumulah, menunjukkan kepada luas dan meliputi. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan istiwanya di atas aras. Aras adalah makhluknya yang paling besar, dengan nama Allah Ar-Rahman, tidak dengan nama yang lain. Itu menyebutkan dengan makhluknya yang paling luas. Di sana menyebutkan sifatnya yang teramat luas, lagi meliputi seluruh makhluknya. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Thaha, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Ar-Rahman beristiwa di atas aras. Istiwa artinya ala, di atas. Ar-Rahman di atas aras. Allah menyebutkan namanya Ar-Rahman di atas makhluknya yang paling besar, yang meliputi seluruh jagat raya. Maka ini adalah penyebutan sifatnya yang paling luas di atas makhluknya yang paling besar. Kemudian perbedaan yang ketiga, Ar-Rahman di antara nama yang tidak boleh makhluk dinamai dengan nama tersebut. Sementara Ar-Rahim ya, ini boleh.
Ya, dalilnya adalah firman Allah Ta'ala surat Al-Isra ayat 110. Allah Ta'ala berfirman, "Qul ud'ullaha aw ud'ur rahman ayyama tad'u falahul asmaul husna." Katakanlah ud'ullah aw ud'ur rahman, serulah Allah atau serulah Ar-Rahman. Di sini disebutkan dua nama, serulah Allah atau serulah Ar-Rahman. Nama mana saja yang engkau seru hanya miliknya nama-nama Allah yang maha indah. Di sini Allah fa'adala bihil ismal ladzi la yusyrikuhu fi ghairihi wa huwa Allah azza wajal. Di sini Allah menyamakan nama Allah Ar-Rahman dengan nama yang tidak ada syarikat di dalamnya, yang tidak ada yang berserikat di dalam nama tersebut, yaitu nama Allah. Ini nama yang enggak boleh ada satupun makhluknya yang bernama Allah, dan Allah menyamakan dengan Ar-Rahman. Ini dalil yang tegas dalam Al-Quran yang menunjukkan tidak boleh menamai makhluk dengan nama Ar-Rahman. Berbeda dengan Ar-Rahim. Ar-Rahim, Allah Ta'ala menyifati nabinya SAW dalam surat At-Taubah ayat 128, harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Dia itu sangat bersemangat ya atas keimanan kalian, atas keselamatan kalian, bil mu'minina raufur rahim, dan dia sangat belas kasihan lagi penyayang kepada orang-orang yang beriman. Rahim di sana, bil mu'minina raufur rahim. Allah Ta'ala mensifati nabinya dengan rahim. Maka ini perbedaan yang ketiga, bahwa nama Allah Ar-Rahman ini khusus bagi Allah dan tidak boleh ada makhluk yang dinamai dengan nama Ar-Rahman, berbeda dengan Ar-Rahim. Allah menamai makhluknya dengan nama Ar-Rahim. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya beliau menyebutkan nama-nama yang tidak boleh makhluk dinamai dengan nama tersebut. Di antaranya yaitu isim jalalah Allah, kemudian Ar-Rahman, kemudian Al-Khaliq yang maha pencipta, kemudian Ar-Razzaq. Adapun Ar-Razik boleh, Razik boleh. Tapi Ar-Razzaq sighah mubalaghah ini hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian rahmat yang diidhofatkan kepada Allah Ta'ala ini ada dua macam ya. Jadi namanya kalau sifat diidhofatkan kepada Allah, maka itu idhofatus sifat ilal mausuf, seperti yadullah, wajhullah, itu adalah sifat yang diidhofatkan kepada Allah Ta'ala, termasuk rahmatullah. Ketika ini yang dimaksud rahmat itu adalah sifat bagi Allah, maka ini bukan makhluk, tapi ini sifat bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun ketika a'yan, jadi idhofatus sifat ilal mausuf. Tapi kalau a'yan, sesuatu yang berdiri sendiri diidhofatkan kepada Allah, itu idhofatul makhluk ilal khaliq, menyandarkan makhluk kepada pencipta, litasyrif, untuk pengagungan. Contoh Baitullah, rumah Allah, maka ini bukan sifat tapi makhluk. Baitullah, rumah Allah. Naqatullah, unta Allah. Nabiullah, ini adalah makhluk. Begitu juga dengan rahmat ya, sifat rahmat. Rahmat dzatiyah yang Allah Ta'ala disifati dengannya, maka ini adalah sifat Allah Ta'ala dan bukan makhluk. Sebagaimana firman Allah Ta'ala surat Al-A'raf ayat 156, Allah Ta'ala berfirman, wa rahmati wasi'at kullasyai, dan rahmatku meliputi segala sesuatu. Juga dalam surat Al-An'am ayat 133 Allah Ta'ala berfirman, wa rabbukal ghaniyyu dzur rahmah, dan Rabbmu adalah Al-Ghani yang maha kaya, dzur rahmah, yang memiliki rahmat. Maka ini rahmat sifat Allah, bukan makhluk ya. Adapun rahmatlah makhluk ya, yang Allah turunkan dari nikmat tersebut ya. Di antaranya yaitu hadis diriwayatkan Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, innalillahi mi'ata rahmatin, sesungguhnya Allah memiliki 100 rahmat. Anzala minha rahmatan wahidan, Allah turunkan dari 100 itu satu rahmat. Bainal jin wal ins wal bahaim wal hawam, yang itu dibagikan untuk jin, manusia,
binatang dan serangga, semuanya dibagikan dari yang satu ini. Fabiha yata'atafuna wa biha yatarahamuna wa biha ya'taful wahsyu ala waladiha. Yang dengan satu rahmat ini manusia mereka saling berlemah lembut di antara mereka. Yang dengan satu rahmat ini mereka saling menyayangi di antara mereka. Yang dengan satu rahmat ini pula sampai binatang buas saja itu berbuat lembut kepada anaknya. Padahal dia binatang buas yang biasa memangsa binatang lainnya, tapi dia lembut sayang kepada anaknya karena rahmat Allah yang satu ini. Luar biasa. Yang satu ini saja kita nggak bisa membayangkannya. Padahal Allah mengatakan Rasulullah bersabda Allah memiliki 100 rahmat. Bagaimana kasih sayang ibu kepada anaknya, bagaimana seorang anak mencintai ibunya, ini luar biasa. Tapi ini adalah satu rahmat yang dibagikan kepada seluruh makhluk. Wa akhrallahu tis'an wa tis'ina rahmatan yarhamu biha ibadahu yaumil qiyamah. Dan Allah akhirkan 99 rahmat yang dengannya Allah merahmati hamba-hambanya nanti pada hari kiamat. Makanya pada hari kiamat ya, nanti ketika seorang masuk surga, ini sesuatu yang tidak bisa kita bayangkan. Satu rahmat saja kita nggak bisa membayangkan. Dan kita akan lihat pengaruh rahmat Allah Ta'ala itu sangat besar ya. Dan kita menyaksikannya. Dan seolah-olah bumi ini, alam semesta ini dipenuhi dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana lautan samudra dipenuhi oleh air, sebagaimana angkasa ini dipenuhi oleh udara. Itulah perbedaan rahmat yang itu adalah sifat Allah Ta'ala dan dia bukan makhluk, dan ada rahmat yang makhluk ya. Kemudian rahmat Allah Azza wa Jal kepada hambanya nau'an, ada dua juga. Rahmat Allah kepada hambanya ada dua macam. Yang pertama rahmatun amatun, rahmat yang sifatnya umum. Ini mencakup manusia, jin, binatang, serangga, seluruh alam, malaikat, semuanya, semua makhluknya. Dengan menciptakannya, memeliharanya, memberikan rezeki kepada mereka, memberikan bantuan, memberikan nikmat-nikmat ya, memberikan kesehatan kepada badan mereka, menundukkan seluruh makhluk dari tumbuh-tumbuhan, binatang, benda mati untuk makanan mereka, minuman mereka, tempat tinggal mereka, pakaian mereka ya, untuk mereka bisa tidur ya, untuk mereka bisa bergerak, untuk nyamannya tatkala dia diam. Dari nikmat-nikmat la tu'addu wa la tuhsa, nikmat-nikmat yang tidak bisa dihitung, tidak bisa dirinci, saking banyaknya. Ini nikmat yang umum, semuanya dikasih. Rabbana wasita kulla syai'in rahmatan wa ilman. Wahai Rabb kami, rahmat dan ilmumu meliputi segala sesuatu. Jadi apapun yang Allah ketahui dan tidak ada sesuatu pun yang luput dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka semuanya itu diliputi oleh rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah rahmat yang umum. Ya. Itu surat Ghafir ayat yang ke-7. Rabbana wasita kulla syai'in rahmatan wa ilman. Akan tetapi bedanya bagi selain dari orang yang beriman, orang kafir, binatang lain sebagainya, itu hanyalah rahmat jasadiyah, dunyawiyah, yang tidak tersambung dengan rahmat nanti di akhirat. Hanya di dunia saja, hanya jasadiyah saja. Makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, hanya itu saja.
Jenis yang kedua, rahmatun khosatun, rahmat yang khusus. Hadhihi rahmah la takunu illa lil mu'minin. Ini tidak terjadi kecuali bagi seorang yang beriman. Fayarhamuhumullahu azza wa jalla fid dunya bi taufiqihim ila al-hidayah was-siratil mustaqim. Yaitu Allah memberikan rahmat kepada mereka di dunia ini dengan memberikan taufik kepada mereka kepada hidayah dan memberikan taufik kepada mereka untuk sampai kepada jalan yang lurus. Wa yusbituhum alaihi, memberikan ketasbitan, memberikan ketetapan untuk senantiasa berada di atasnya. Wa yudafi'u anhum wa yansuruhum 'alal kafirin, dan membela mereka, menolong mereka atas orang-orang kafir. Wa yarzuquhum hayatat thayyibah, dan Allah memberikan rezeki kepada mereka kehidupan yang baik. Dan kehidupan yang baik, kehidupan yang bahagia ini hanyalah dilahir dengan amal soleh. Allah Ta'ala berfirman, man amila solihan min dzakarin aw untha fahuwa mu'min falayuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal soleh, laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan dia mengimaninya, ya, amal solehnya itu berdasarkan keimanannya, fala yuhyiyannahu hayatan thayyibah, pasti akan kami berikan kepada mereka, kepadanya kehidupan yang baik, kehidupan yang bahagia. Ya. Wa yubarik lahum fima a'tahum, dan Allah memberikan keberkahan kepada mereka atas apa yang Allah berikan kepada mereka. Wa yumidduhum bisabri wal yakin indal masaib, dan Allah memberikan bantuan kepada mereka berupa kesabaran, keyakinan tatkala tertimpa musibah. Wa yaghfiru lahum dzunubahum, Allah ampuni dosa-dosa mereka. Wa yukaffiruha bil masaib, dan Allah hilangkan, hapuskan dosa-dosa itu dengan musibah-musibah. Wa yarhamuhum fil akhirati bil afwi anis sayyiatihim, dan Allah merahmati mereka di akhirat dengan memaafkan kesalahan-kesalahan mereka. Wa ridha anhum, dan keridhaan Allah kepada mereka. Wal in'am alaihim, dan berikan nikmat-nikmat atas mereka. Bidukhulihimul jannah, dengan masukkan mereka ke dalam surga. Wan najatihim min adzabihi, dan menyelamatkan mereka dari azabnya. Inilah rahmat yang penyebutannya disebutkan Allah Ta'ala dalam surat Al-Ahzab ayat 43, wa kana bil mu'minina rahima, dan Allah itu sangat sayang kepada orang-orang yang beriman. Ya. Jadi rahmat yang khusus ini adalah rahmat yang berkaitan dengan hati, berkaitan dengan hidayah. Ya, di antara rahmat ini luas. Ya, saya menyebutkan rahmat ini yang dengan rahmat Allah, dengan kasih sayang Allah, seseorang mendapatkan apa yang dia inginkan dan dia terhindar dari apa yang dia takuti. Itu rahmat Allah. Ya. Maka masuk ke dalamnya rezeki. Dan seagung-agung rezeki adalah hidayah. Ini rahmat yang khusus yang hanya Allah berikan kepada orang-orang yang beriman. Rahmat yang berkaitan dengan hati. Yang ini adalah rahmat yang akan bersambung sampai akhirat. Bahkan rahmat inilah yang menjadi sebab seseorang mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Makanya orang-orang kafir, orang-orang yang hanya mementingkan jasadiyah, pada manusia itu jasad dan ruh, jasad dan hati. Mereka mementingkan kebutuhan-kebutuhan jasadnya saja, makanan, minuman, pakaian, ya, kendaraan, sesuatu yang berhubungan dengan jasad. Tapi hati mereka tidak diperhatikan.
Padahal makanan hati adalah ilmu, keimanan, hidayah. Inilah sesuatu yang dibutuhkan oleh hati. Ini yang tidak mereka dapati. Makanya meskipun mereka hartanya begitu berlimpah, tapi mereka tidak bahagia. Karena hatinya kosong, hatinya kering. Jauh dari kebahagiaan. Coba kita lihat wajah-wajah orang yang pulang sholat berjamaah. Kita dapati wajah-wajah nadratan naim. Wajah-wajah yang berseri-seri, yang memancarkan kenikmatan di dalam batinnya. Kayaknya Allah firman dalam surat Al-Qiyamah ya. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah pada hari itu nadhirah pakai dhad. Wajah-wajah ketika itu berseri-seri. Nampak dari wajahnya itu kebahagiaan. Dari apa yang ada di dalam hatinya berupa kebahagiaan terpancar di dalam wajah-wajah mereka. Kenapa? Ila rabbiha nadhirah. Karena wajah-wajah tersebut melihat kepada Rabbnya. Nah, ini kenikmatan yang puncak. Kenikmatan yang puncak adalah melihat Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada keindahan. Ya, keindahan di dunia itu enggak ada apa-apanya. Semua yang indah di dunia itu enggak ada apa-apanya dibanding nanti di akhirat. Makanya surga itu disifati dengan tidak pernah terlihat mata, tidak pernah terdengar telinga, tidak pernah terbesit dalam hati manusia. Saking indahnya surga. Itu semua hanyalah sebagian dari pengaruh keindahan Allah Subhanahu wa taala. Hanya sebagian pengaruh saja. Lalu bagaimana tatkala melihat al-jamil? Lupa dengan semuanya. Inilah kebahagiaan yang puncak. Ya. Lihat bagaimana ketika orang pulang dari taklim, dari pengajian, kita akan dapati wajah-wajah yang memancarkan kebahagiaan apa yang ada di dalam hatinya. Karena terpenuhi apa yang ada kebutuhan rohnya, kebutuhan hatinya, yaitu berupa ilmu dan keimanan. Inilah rahmat yang khusus ya, yang hanya Allah berikan kepada orang-orang yang beriman. Kemudian kita akan sebutkan beberapa pengaruh dari rahmat Allah Azza wa Jalla pada makhluknya dan pada syariatnya. Ya. Yang pertama, ya, pengaruh yang nampak, ya, yang rahmat Allah, ya, pengaruh dari rahmat Allah Ta'ala yang nampak. Ini sesuatu yang kita lihat di alam semesta ini. Yang pertama adalah tadhahara asaru rahmatillahi azza wa jal fi kulli ma khalaqallah. Ya, nampak pengaruh rahmat Allah azza wa jal di setiap apa yang Allah ciptakan. Sawa'un fi hadzal kaun al-arid wa ma fihi min al-makhluqatil 'azimah al-musakharati bi amri subhanahu wa ma fiha min al-manafi wa rahmah li ibadihi. Sama saja pada alam ini yang baru dan apa yang di dalamnya berupa makhluk-makhluk yang agung, yang besar, yang ditundukkan dengan perintahnya. Dan apa yang ada di dalam alam semesta ini berupa kemanfaatan dan rahmat bagi hamba-hambanya. Atau apa yang pada jasad manusia ya, berupa ayat-ayat yang menunjukkan akan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di mana Allah taala menciptakan manusia fi ahsani taqwim dengan bentuk yang sebaik-baiknya. Allah menegakkan jasadnya, memberikan akal, memberikan kekuatan. Allah memberikan rezeki kepada dia, memberikan bantuan kepada dia, memberikan nikmat-nikmat kepadanya dengan nikmat yang zahir maupun yang batin. Seandainya saja kita menghitung ya, pengaruh rahmat Allah yang ini saja yang ada pada makhluknya,
di ufuk ini dan apa yang ada pada diri mereka, sungguh umur ini akan habis. Dan dia belum selesai untuk menghitungnya, belum selesai untuk merincinya. Rahmat yang satu yang Allah turunkan ini. Ya. Bagaimana Allah pergantikan siang dan malam. Siang untuk bekerja, untuk mencari min fadlih, untuk mencari sebagian dari karunia-Nya, malam untuk beristirahat. Seandainya Allah jadikan malam ini seterusnya, siapa yang bisa mendatangkan cahaya? Seandainya Allah jadikan siang ini seterusnya, siapa yang bisa mendatangkan malam? Ini di antara nikmat yang seringkali kita lupakan. Pergantian musim, Allah turunkan hujan. Ini semuanya adalah pengaruh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah jadikan jarak antara bumi dengan matahari ini sesuai untuk kehidupan manusia. Seandainya didekatkan sedikit saja, tentunya semua makhluk itu akan terbakar. Seandainya dijauhkan sedikit saja, tentunya semua makhluk yang ada di bumi ini akan beku. Tapi Allah letakkan yang sesuai. Wasyamsu tajri limustaqarrin laha dzalika taqdirul azizil alim. Matahari berputar pada porosnya, dan ini adalah pengaturan Al-Aziz yang maha perkasa. Nggak ada yang bisa mengatur alam semesta kecuali Al-Aziz, Al-Alim, lagi maha mengetahui kadarnya dan lain sebagainya. Ini semua adalah asar pengaruh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi pada diri kita. Kita perhatikan bagaimana jasad kita. Bagaimana kita dilebihkan dari binatang. Ya. Kita diberikan akal. Seandainya kita melihat kucing minum di jalanan gitu, alhamdulillah Allah jadikan kita manusia terhormat, tidak seperti binatang. Allah jadikan semua bentuk tubuh ini begitu serasi. Ini semuanya adalah asar dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, ketika mensifati akan peliputan rahmat Allah taala, beliau mengatakan, wa anta law ta'amaltal alam bi ainil basirah la ra'aitahu mumtali'an bi hadhihi rahmah al-wahidah kamtila'il bahri bima'ihi wal jaw bi hawaihi fa subhanah man a'ma basiratan man za'ama anna rahmatallahi majaz. Engkau, seandainya engkau memperhatikan alam ini dengan mata basirah, dengan mata hati, dengan mata ilmu, tentulah engkau akan melihatnya alam ini penuh dengan rahmat yang satu, sebagaimana penuhnya samudra dengan airnya, sebagaimana penuhnya angkasa dengan udaranya, penuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana Allah tundukkan alam semesta ini, ya. Allah tundukkan bumi ini untuk manusia, sehingga manusia bisa mengambil manfaat-manfaat darinya. Ini sebuah adalah rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bisa bernafas dengan lega, dengan bebas, tanpa harus terikat dengan selang dan lain sebagainya. Semuanya adalah rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanpa harus memberi udara. Ini semuanya adalah rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman dalam surat Al-Jasiyah ayat 13, "Wasakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ard jami'an minhu." Dan Allah menundukkan bagi kalian apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi, seluruhnya minhu, itu semuanya dari Allah taala. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang mau berfikir.
Dalam ayat yang lain surat At-Tin yang keempat ayat Allah berfirman, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh Allah telah menciptakan manusia fi ahsani taqwim, dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Dalam surat Al-Infitar ayat Allah berfirman, ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Wahai manusia, apa yang memperdayamu kemudian berbuat durhaka kepada Rabbmu yang maha karim, yang maha dermawan, yang senantiasa memberikan kebaikan-kebaikan kepada kita terus menerus. Meskipun kita bermaksiat kepadanya, Allah terus berikan kebaikan-kebaikan kepada kita. Apa yang menipumu sehingga engkau durhaka kepada Rabbmu yang Al-Karim, yang maha dermawan, yang maha mulia. Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak, yang telah menciptakanmu, fasawwaka kemudian menyempurnakanmu, fa'adalak kemudian menjadikan tubuhmu itu seimbang. Fi ayyi suratin ma syaa rakkabak, dengan bentuk yang dia kehendaki. Ya, ini semuanya adalah, makanya tatkala kita melihat bentuk tubuh kita, alhamdulillah sempurna, dan hendaknya kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Allah yang membentuk kita tanpa usaha dari kita. Kemudian dalam ayat yang lain surat Ar-Rahman ayat 1 sampai 4. Dan surat Ar-Rahman ini di dalamnya Allah sebutkan rahmat-rahmat Allah yang seringkali kita tidak sadari. Yang dalam firman Ar-Rahman, Allamal Quran, dia yang telah mengajarkan Al-Quran, yang dengannya kita mendapatkan petunjuk untuk bisa selamat, bahagia di dunia dan di akhirat. Khalaqal insan, telah menciptakan manusia, dan kita beruntung diciptakan menjadi manusia. Kita nggak pernah memilih. Allamahul bayan, Allah mengajarkan kepadanya al-bayan, sehingga dengannya kita bisa mengungkapkan apa yang ada di dalam hati kita, bisa menyampaikannya. Ini nikmat yang sangat besar, yang seringkali kita luput untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, dan ini adalah seagung-agung pengaruh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, yaitu irsaluhur rusul, Allah mengutus para rasul. Wa inzaluhul kutub, dan Allah menurunkan kitab-kitab, hidayatan linnas wa ikhrajan lahum minadh-dhulumati ilan nur, sebagai petunjuk bagi manusia dan untuk mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya. Ini asar yang paling agung yang tadi kita sebut sebagai rahmat yang khusus, yang dengannya kita mengenal kebenaran, yang dengannya kita mengenal Allah Azza wa Jal, yang dengannya kita bisa mengetahui bagaimana tata cara beribadah kepadanya, bagaimana cara mentauhidkannya. Sungguh tidak ada kebahagiaan bagi seseorang melebihi dia mengenal Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam seluruh ibadahnya. Dia hanya menyembahkan kepada Rabbnya makhluk, dan ini membebaskan dia dari penghambaan kepada makhluk yang lemah, yang dhaif, yang fakir. Ini adalah kebahagiaan yang luar biasa. Ya. Makanya Allah sebutkan ketika mengutus Rasulnya ini sebagai rahmat. Allah berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat 107, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutusmu kecuali sebagai rahmat bagi sekalian alam. Ini rahmat yang sangat besar. Ketika Allah mengutus para rasul, menurunkan kitab-kitabnya, yang dengannya kita bisa hidup di atas petunjuk, tidak menjadi bahan mainan syaitan, dipermainkan, ditakut-takuti, dipermainkan oleh syaitan sebagaimana anak kecil memainkan bola. Dia memainkan sebagaimana apa yang dia kehendaki. Dan setan adalah musuh kita. Nggak ada yang dia kehendaki kecuali kehancuran kita, kebinasaan kita.
maka berjalan di atas petunjuk, mengetahui petunjuk ini adalah senikmat-nikmat, rahmat yang paling agung. Dalam surat An-Nahl ayat 89 Allah berfirman, "Wa nazzalna 'alaikal kitab tibyanan likulli syai' hudaw wa rahmataw wa busyra lil muslimin." Dan kami telah menurunkan kepadamu kitab yang menjelaskan segala sesuatu sebagai petunjuk, sebagai rahmat, dan sebagai berita gembira bagi orang-orang yang berserah diri. Berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, "Fa bi rahmatihi arsala ilaina rusulahu sallallahu alaihi wasallam wa anzala alaina kitabahu wa 'allamna minal jahalah wa hadana ila dhalalah wa bassarana min ama wa arsyadna minal ghayy." Ya, dengan rahmatnya Allah Ta'ala mengutus kepada kita Rasulullah SAW, yang dengan rahmatnya pula Allah turunkan kepada kita kitabnya, dan Allah ajarkan kita dari kebodohan, dan Allah memberikan kita petunjuk dari kesesatan, dan Allah menjadikan kita melihat dengan basirah dari kebutaan, dan Allah memberikan tuntunannya, bimbingannya dari kesesatan. Ya, ini yang kedua ya. Kemudian di antara rahmat Allah yang ketiga, di antara rahmat Allah Subhanahu wa taala maghfiratuhu lidzunubi ibadihi wa safhu anhum wa takfiru sayyiatihim wa fathu babit taubah lahum. Di antara asar ya, jejak, di antara pengaruh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, di antaranya adalah ampunan Allah taala terhadap dosa-dosanya, dosa-dosa hambanya. Wasafhu anhu, safhu itu lebih dalam daripada ampunan. Ya, kalau safhul unuk diambil dari safhul unuk itu ini. Jadi tatkala dia berpaling yang terlihat itu safhul unuk. Artinya kalau safhu itu tidak lagi melihat kesalahan yang kita lakukan, sudah lupakan kesalahan yang kita lakukan, berpaling, safhul unuk ya. Maka disebut dengan as-safhu. Wa takfiru sayyiatihim, dan Allah menghapuskan kesalahan-kesalahan mereka, dan Allah membukakan pintu taubat bagi mereka. Ini diantara pengaruh kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya Allah tidak syariatkan taubat, celaka kita, Pak. Qulubni Adam khata wa khairul khata'in at-tawwabun. Seluruh anak Adam itu khata, ini sigoh mubalaghah. Artinya banyak salah. Kita seringkali salah di dalam ucap, di dalam perbuatan, di dalam i'tiqad. Seringkali kita meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Seringkali kita tidak memenuhi hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Seringkali kita tidak memenuhi hak-hak makhluk. Hak suami, hak istri, hak anak, hak tetangga, hak orang tua, hak teman. Berapa banyak hak yang kita tidak penuhi. Kita akui itu kita banyak salah. Kalau seandainya Allah tidak berikan pintu taubat, Allah tidak berikan syariat taubat kepadanya, bagaimana ini? Dan Allah ampuni sebesar apapun dosa yang kita lakukan. Pahala dilipat gandakan 10 kali, 700 kali, sampai lipatan-lipatan yang tidak terhingga. Tapi dosa sepenuh langit pun, sepenuh bumi sekalipun,
Kalau kita tobat, Allah ampuni semuanya. At-ta'ib minadz-dzanbi kama la dzanbalah. Orang yang bertobat dari dosa seperti orang yang tidak punya dosa. Luar biasa. Ini asar dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang harusnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita enggak lepas dari dosa dan kesalahan. Tapi Allah bukakan pintu taubat kepada kita. Kalau bertobat, Allah ampuni semuanya. Allah hapuskan dosa-dosanya. Ya. Baik dengan taubat, baik dengan amal kebaikan, baik dengan musibah. Ya. Makanya Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Madarijus Salikin, beliau mengatakan, seandainya Allah mencintai seseorang, Allah akan bersihkan dia dengan 3 sungai di dunia. Sungai yang pertama adalah sungai taubat. Allah berikan ilham kepadanya untuk mau bertobat. Allah berikan ilham kepadanya untuk mengakui kesalahan-kesalahannya. Kemudian dia bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala, mengakui semua kesalahan tersebut. Dia memohon ya, dengan penuh harapan agar supaya Allah taala mengampuni dosa-dosanya. Kan tapi terkadang tobat kita itu tidak sempurna, masih banyak dosa-dosa yang lain yang belum kita tobati atau dosanya tidak sempurna, masih banyak dosa-dosa kita, maka Allah akan bersihkan dengan kebaikan-kebaikan. Al-hasanatu yudhibnas sayyi'at, kebaikan-kebaikan menghilangkan keburukan-keburukan. Ya. Sebagaimana hadis yang pernah kita bahas, di antara keutamaan tauhid, Allah berfirman, ya ibadi law ataitani bi qurabil ardi khataya thumma laqitani la tusyriku bi syai'a la ataituka bi qurabiha maghfiratan. Wahai hambaku, seandainya engkau datang kepadaku membawa dosa seberat bumi, sepenuh bumi, ya, sebesar bumi, berupa dosa-dosa, kemudian engkau datang kepadaku tanpa mensyarikatkan aku dengan sesuatu pun, mentauhidkan Allah dan tidak mensyarikatkan dengan sesuatu pun, pasti akan aku datangkan ampunan sebesar itu pula, seberat itu pula, sepenuh itu pula berupa ampunan. Al-hasanatu yudhibnas sayyi'at, kebaikan-kebaikan menghilangkan keburukan-keburukan. Ternyata kita seringkali malas untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Dosa kita masih banyak. Di antaranya apa? Allah bersihkan kita dengan sungai musibah. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis riwayat Muslim, la yazalul bala bil mu'min wal mu'minah fi nafsihi wa waladihi wa malihi hatta yalqallaha ma alaihi khati'ah. Bala itu akan senantiasa menyertai seorang mukmin dan mukminat. Semakin besar keimanan, bala semakin berat. Yang menimpa kepada dirinya, kepada keturunannya, kepada hartanya, sampai dia bertemu dengan Allah tanpa membawa kesalahan. Allah hendak membersihkannya dengan musibah-musibah tersebut. Mayusibul muslim min nasabin wala wasabin wala hamin wala hazanin wala adza wala ghammin hatta syaukati yushaquha illa kafarruhu biha min khatayahu. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Tidaklah menimpa seorang muslim berupa nasab, kecapean, kelelahan yang dia rasakan, wala wasab, penderitaan, penyakit yang dia rasakan, wala hamin, ketakutan, kekhawatiran yang dia rasakan, wala hazan, kesedihan yang dia rasakan, wala ada gangguan orang lain kepada dirinya, wala ghammin, kebingungan yang dia rasakan, sampai duri yang menusuk kepada dirinya, kecuali semuanya itu menghapuskan dosa-dosa. Akan tapi barang siapa yang Allah benci, maka Allah tidak akan sucikan dia dengan 3 sungai tadi. Allah hanya sucikan dia dengan sungai neraka jahanam. Ini itu adalah pembersihan yang kita tidak bisa sabar dengannya. Ya. Ya, kembali lagi kepada tadi, asar pengaruh rahmat Allah Ta'ala kepada hambanya. Yang ketiga apa? Ampunan Allah Ta'ala.
Allah membukakan pintu tobat bagi kita. Di antaranya Allah Ta'ala berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 53, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim." Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas atas diri mereka, menjerumuskan diri mereka kepada murka Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan kemaksiatan. La taqnatu min rahmatillah, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Apa rahmat Allah di sini? Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa seluruhnya. Atau dosa syirik sekalipun, kalau bertobat Allah ampuni semuanya. Dulu para sahabat di antara mereka ada orang-orang yang berbuat syirik, nyembah berhala, tapi tatkala mereka bertobat, masuk Islam dan baik keislamannya, mereka menjadi orang-orang, menjadi manusia terbaik. Ya. Innahu wal ghafurur rahim, sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya. Lihat bagaimana saking sayangnya Allah kepada hambanya, tatkala seorang hamba itu bertobat kepada Allah, kembali kepada Allah, Allah itu lebih gembira daripada orang yang kehilangan unta tunggangannya di tengah padang pasir yang di atasnya itu ada makanan dan minumannya. Allah lebih gembira lagi. Padahal apa keuntungannya untuk Allah? Allah nggak butuh dengan tobat kita. Allah Maha Kaya, Maha nggak butuh dengan selainnya. Tapi saking sayangnya Allah kepada kita, sampai-sampai kalau kita taubat kepada Allah, Allah sangat gembira. Menunjukkan saking sayangnya Allah kepada kita. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Lallahu afrahu bi taubati 'abdihi hina yatubu ilaihi min ahadikum kana 'ala rahilatin bi ardin falatin fan falatat minhu wa 'alaiha ta'amuhu wa syarabuhu wa ayyasa minha fa'ata syajaratan fattaja'a fi dhilliha qad ayyasa min rahilatihi fa bainama huwa kadzalik idh huwa biha qa'imun indahu fa akhadha bi khitamiha thumma qala min shiddatil farah Allahumma anta 'abdi wa ana rabbuk akhta'a min shiddatil farah." Rasulullah SAW bersabda, sungguh Allah lebih gembira dengan taubatnya, dengan taubat hambanya tatkala dia bertobat kepadanya. Lebih gembira dari salah seorang di antara kalian ketika dia berada di atas tunggangannya di bi'ardin falatin, di tempat yang sangat luas, di gurun yang sangat luas. Fanfalatat minhu, kemudian binatang tunggangannya itu lari, kabur darinya. Padahal di atas binatang tunggangan itu ada makanan dan minumannya. Itu di tengah padang pasir. Maka dia berputus asa dari binatang tersebut. Dicari-cari kemana-mana nggak ada. Akhirnya dia putus asa. Kemudian fa'ata sajaratan fattaja'a. Dia kemudian mendatangi sebuah pohon, kemudian dia berbaring di sana dalam keadaan putus asa dari mendapatkan binatang tunggangannya yang kabur membawa makanan dan minumannya. Ini di tengah padang pasir. Ya, dia tidur di bawah naungannya dan dia berputus asa dari binatang tunggangannya. Tatkala dia dalam keadaan seperti itu, tiba-tiba dia dapati binatang tunggangannya itu berdiri di sisinya. Kemudian dia tarik, cepat-cepat dia tarik tali kekangnya. Kemudian dia berkata, disebabkan sangat gembiranya sampai salah ngomong.
Apa yang dia katakan? Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau hambaku dan aku adalah Rabbmu. Dia salah ngomong gara-gara saking gembira. Ini menunjukkan apa? Betapa gembiranya seseorang tatkala dia sudah putus asa dari binatang tunggangannya yang membawa makanan dan minumannya. Sudah mati saya sekarang. Tatkala dia dapati begitu gembiranya sampai salah ngomong. Allah lebih gembira dari orang itu. Tatkala kapan? Tatkala hambanya bertobat kepadanya. Tatkala hambanya kembali kepadanya. Ini menunjukkan betapa sayangnya Allah kepada hambanya. Padahal Allah nggak butuh dengan tobatnya. Masya Allah. Ya. Saking sayangnya Allah kepada kita. Seandainya kita tobat, Allah lebih gembira melebihi orang tadi mendapatkan tunggangannya yang kabur. Ya, ini masih banyak ya. Udah 7. Tadi baru berapa? 4 ya? Baru 3, 4. 3. Masih banyak. Belum lagi buah ya, dari mengenal nama Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ya. Kalau saya hitung di kitab saya itu penjelasan Ar-Rahman Ar-Rahim ini sekitar 35 halaman. Ya. Jadi kalau misalkan kita bacakan semuanya nggak akan cukup dalam satu kali majelis. Ya. Ya, mungkin kita cukupkan sampai di sini untuk materinya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Semoga yang sedikit ini dicatat sebagai amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Naktafi bihadzal qadar. Astaghfirukum subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.